Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Cahaya Putri dengan NPM 25782071 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah jaringan komputer 1, yaitu menjelaskan tentang modul 7 Ethernet Switch. Jadi di sini ada pusat kendali komunikasi data. Nah, coba kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Di sini yang tanpa switch. Nah, jadi kalau jaringan tanpa switch itu datanya tuh bakal saling bertabrakan atau collision. Nah, jadi fungsinya switch itu yang ada di gambar kanan ini jika kita menggunakan switch, dia tuh jadi polisi lalu lintas gitu, yang langsung mengarahkan data tepat ke tujuannya tanpa bertabrakan. Jadi pengertian Ethernet switch itu adalah teknologi yang menghubungkan perangkat dalam jaringan area lokal LAN bertindak sebagai pengatur lalu lintas data cerdas. Fungsinya menerima, menganalisis, dan meneruskan data hanya ke perangkat tujuan. Perannya tuh menghilangkan tabrakan data, collisions, seperti yang ada gambar di sini, dan memastikan komunikasi berjalan cepat, aman, dan efisien. Lalu ini anatomi Ethernet frame-nya. Data tidak dikirim secara acak. Ia dibungkus dalam Ethernet frame unit pengiriman standar di layer 2. Nah, di jaringan itu tuh data dibilang mirip seperti gerbong kereta atau frame gitu ya. Nah, jadi ada 3 bagian utama, yaitu header di depan berisi alamat MAC, pengirim, dan tujuan. Lalu yang di tengah ada payload, ini nih data aslinya. Lalu ada trailer di belakang, ini buat ngecek apakah datanya rusak atau tidak. Aman seperti itu ya. Nih, seperti ini. Oke, lalu proses pengiriman frame. Nah, jadi di sini tuh dia mempunyai 3 alur. Nah, alurnya tuh sangat simpel. Jadi yang pertama tuh PC1 ini tuh membungkus data dan dia tuh menempelkan alamat tujuannya. Nah, lalu yang kedua tuh paketnya tuh masuk transit ke switch. Ini frame masuk ke switch. Nah, lalu yang ketiga tuh dia tuh switchnya nih membaca header, dibaca. Nah, lalu langsung kirim eksklusif ke PC2. Lalu PC3-nya tuh nggak bakal keganggu gitu. Lanjut, spesifik perangkat MAC address. Di sini pengertian MAC address adalah kode unik 48 bit itu dalam format heksadesimal yang tertanam secara permanen pada kartu jaringan NIC perangkat. Nah, fungsi utamanya itu menjadi alamat absolut pengirim dan penerima dalam satu jaringan lokal LAN. Contoh penggunaan switch menggunakan alamat ini untuk membedakan PC dosen, PC mahasiswa, dan printer di ruangan yang sama. Nah, jadi biar nggak ketukar tuh, setiap alat itu mempunyai identitas fisik yang bernama MAC address ini. Nah, kode uniknya tuh yaitu 48 bit. Nah, ini tertanam permanen di kartu jaringan perangkat kita. Nah, jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak nomor KTP itu. Jadi dia mempunyai identitas tersendiri. Lanjut, identity matrix MAC versus IP. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara MAC address dan IP address. Nah, pada OSI layer itu tuh MAC address ini tuh berada di layer 2 data link.
tapi pada IP address itu berada di layer 3 network. Formatnya tuh kalau MAC address ini hexadesimal 48 bit. Lalu pada IP address dia tuh desimal atau hex 32 bit atau 128 bit. Nah, sifatnya tuh kalau MAC address-nya ini permanen atau fisik, terpakai di chip. Lalu pada IP address itu dinamis atau logis, bisa berubah. Nah, analoginya tuh kalau di MAC address ini, nah seperti yang saya bilang tadi, seperti nomor KTP melekat pada kita gitu. Lalu pada IP address itu alamat rumah tergantung lokasinya. Ini lanjut. Sini MAC address table adalah memori internal switch yang memetakan alamat perangkat ke port fisik tertentu. Saat switch baru dinyalakan, tabel ini kosong. Switch memeriksa source MAC, alamat pengirim, dan setiap frame yang masuk dan mencatatnya ke dalam tabel beserta nomor port masuknya. Nah, jadi bagaimana sih biar switch ini tuh bisa jadi pinter gitu? Jadi dia tuh punya ingetan bernama MAC address table. Jadi pas baru dinyalakan itu tabel ini kosong ya. Nah, tapi pas ada data masuk dari PCA ke port 1 gitu, switch itu langsung belajar dan mencatat, oh jadi PCA itu lokasinya dicolok di port 1, seperti itu. Oke, lanjut logika pengiriman data atau forwarding. Jadi di sini saat data masuk, switch itu bakal cek tabelnya. Nah, kalau alamat tujuannya itu tidak ada di dalam tabel, gitu ya, switch bakal ngelakuin flood ini atau menyebar ke semua komputer. Nah, tapi jika ada, switch tinggal langsung melakukan forward ke port yang tepat. Seperti itu. Seperti ini gambarannya. Oke, lanjut. Di sini skala bandwidth switch. Nah, jadi kecepatan switch ini tuh mirip sama lebar jalan tol. Dimulai dari Ethernet klasik yang cuma 10 Mbps, lalu sampai jaringan modern berskala besar, enterprise yang jalurnya tuh super ini ya, super ngebut seperti itu, mencapai 10 Gbps. Jadi itu tuh nggak ada antrean data seperti itu. Nih, proses ciptaan frame tanpa henti, switch modern dilengkapi dengan port berkecepatan tinggi. Semakin besar kapasitas bandwidth, semakin cepat data didistribusikan tanpa hambatan. Lanjut, forwarding methods. Nah, di sini tuh ada 3 cara switch untuk meneruskan data. Pertama tuh ada store and forward. Jadi ini tuh cara kerjanya menerima seluruh frame sebelum dikirim, lalu pengecekan error, ya FCS dicek, lalu kelebihannya paling aman, tidak ada data rusak. Lalu cut through ini tuh langsung mengirim begitu destination MAC terbaca ya. Begitu alamatnya tuh terbaca, dia tuh kayak paling cepat gitu. Pengecekan errornya tuh tidak ada, kelebihannya ini paling cepat. Lalu ada fragment free, itu membaca 64 byte pertama sebelum mengirim. Pengecekan errornya ada sebagian, lalu kelebihannya kompromi kecepatan dan keandalan. Oke, jadi bisa kita lihat dari grafik ini. Jadi makin cepat pintu keluar terbuka seperti metode cut through, jeda waktunya tuh makin rendah gitu. Tetapi resikonya tuh kalau ada data cacat atau korup,
Jadi dia tuh bakal ikut lolos terkirim seperti itu. Nah, oke. Jadi kesimpulan pada Ethernet switch ini tuh adalah data tuh dibungkus menjadi frame, lalu lokasinya diingat oleh MAC table sebagai otaknya tadi, lalu dieksekusi pakai metode forwarding yang tepat. Nah, tanpa ini tuh jaringan kita tuh bakalan macet karena kan sering terjadi tabrakan data. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya pada modul 7 Ethernet switch ini terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.